Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herayani, mahasiswa Prodi D3 Kebidanan, semester 3, Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1910105031. Pada video ini saya akan mempraktikkan screening hipotiroid kongenital pada bayi usia 48 sampai 72 jam. Baik, sebelumnya kita melakukan persiapan, yaitu persiapan bayi usia 48 sampai 72 jam. Selanjutnya memberitahu kepada orang tua dan keluarga mengenai tujuan dari screening hipotiroid kongenital. Baik, Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Baik Ibu, sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Bidan Hera, Bidan Jaga pada siang hari ini. Ibu sebelumnya boleh tahu namanya siapa Ibu? Nama saya Tia. Oh, baik Ibu Tia. Ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Jogja. Tanggal lahirnya berapa Bu? 9 Desember 1996. Baik Ibu. Ibu, tujuan saya kemari, saya akan melakukan tindakan, yaitu mengambil darah, spesimen darah dari bayi Ibu, terutama di bagian tumit bayi. Ini merupakan tindakan dari screening hipotiroid kongenital, di mana tindakan ini untuk mengetahui apakah kadar hormon tiroid dari bayi Ibu itu normal atau rendah. Jika rendah, dapat dilakukan penanganan segera. Namun jika terlambat, maka bayi akan mengalami keterlambatan tumbuh kembang, di mana bayi akan mengalami keterbelakangan mental dan fisiknya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia akan dilakukan screening hipotiroid kongenital pada bayi Ibu? Ya, saya bersedia. Bersedia ya. Baik, ini Ibu sebelumnya form screening Ya. hipotiroid kongenitalnya. Ibu bisa cermati lalu tangan Ibu. Ya. Oke. Sudah. Baik, selanjutnya persiapan alat. Lalu untuk petugas dilakukan persiapan dengan pencegahan infeksi. Untuk mencegah infeksi. Persiapan alat. Yang pertama adalah handscoon, lancet, kasa dan kapas steril, alkohol swab, kartu kertas screening, rak pengering, selanjutnya amplop ziplock, dan juga plester bila perlu. Pengambilan spesimen. Untuk pengambilan spesimen, pastikan bahwa form screening hipotiroid kongenital ditulis identitas bayi secara benar, tepat, dan juga lengkap. Selanjutnya, untuk penulisan menggunakan ballpoint yang berwarna hitam atau biru yang tidak luntur. Selanjutnya, menggunakan huruf kapital semua. Dan untuk penulisan tanggal pengambilan spesimen dan kelahiran bayi ditulis menggunakan 2 digit, baik pada tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya tidak lupa untuk mencantumkan waktu kelahiran bayi dan juga waktu pengambilan spesimen. Selanjutnya, awali tindakan dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu melakukan pencegahan infeksi dengan mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dan air mengalir, lalu keringkan dan menggunakan handscoon. Selanjutnya yaitu menghangatkan kaki bayi, yaitu pada daerah penusukan dengan jari, digosok atau menggunakan handuk hangat.
Setelah itu, posisikan kaki bayi lebih rendah dari kepala agar aliran darahnya menjadi lancar. Setelah itu, tentukan daerah penusukan, yaitu pada bagian lateral atau medial dari tumit. Setelah itu, sebelum penusukan, usap daerah penusukan, yaitu bagian lateral tumit, dengan alkohol swab. Lalu tusuk dengan lancet yang pipih sedalam 2 mm. Usap tetesan darah pertama dengan kasa steril. Lalu pijat dengan lembut sehingga tetesan darahnya menjadi lebih besar. Arahkan ke tengah bulatan kartu kertas screening sampai bulatan menjadi penuh dan tembus sampai belakang. Lakukan pada bulatan yang kedua. Hindari melakukan gerakan memeras karena hal ini dapat mengakibatkan hemolisis atau cairan dari tetesan menjadi tercampur dengan zat lain atau jaringan yang lain. Setelah itu, usap kaki bayi dengan kapas, tekan bekas tusukan tadi. Sambil diarahkan lebih tinggi dari kepala bayi. Baik, selanjutnya tata laksana spesimen, yaitu biarkan kartu kertas screening spesimen ini mengering dengan diletakkan di rak pengering secara horizontal atau diletakkan di tempat yang datar dan tidak menyerap. Lalu biarkan mengering sendiri di suhu kamar selama 34 jam. Hindarkan kertas screening dari benda-benda yang dapat mengeluarkan uap seperti cat, aerosol, dan insektisida. Dan juga kertas screening ini tidak boleh dikeringkan dengan alat pengering atau diletakkan pada matahari langsung, cahaya matahari langsung. Setelah kering, kertas spesimen diletakkan ke dalam amplop ziplock satu amplop ziplock berisi satu kertas screening. Kertas screening dapat ditumpuk jika diletakkan secara bersilangan atau diantarai satu kertas yang bersih, agar spesimen tidak bercampur dengan spesimen yang lain. Setelah itu, kartu kertas screening ini dikirim tidak boleh lebih dari 7 hari, dengan 3 hari perjalanan tidak boleh lebih. Kartu kertas screening ini dikirim ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Setelah itu, tindakan selanjutnya adalah bersihkan alat dan bahan dan buang bahan yang berbenda tajam ke safety box. Selanjutnya cuci tangan dan keringkan. Lalu sampaikan hasil kepada orang tua atau keluarga bahwa hasilnya akan keluar 3 minggu setelah pengambilan spesimen. Baik Ibu, saya sudah melakukan pengambilan darah pada bayi Ibu, spesimennya Ibu ya. Jadi untuk hasilnya sendiri nanti akan keluar 3 minggu setelah hari ini.
Ya. Dan untuk hasilnya sendiri itu ada beberapa Ibu. Apabila kadar TSH-nya itu kurang dari 20 mikrounit per mili, maka hasilnya itu normal. Namun apabila lebih dari 20 mikrounit per mili, maka hasilnya itu tinggi, sehingga harus dilakukan pengambilan spesimen ulang dengan duplo. Dengan pengambilan spesimen ulang itu akan diambil nilai rata-ratanya. Nah, apabila setelah pengambilan spesimen ulang hasilnya itu kurang dari 20 mikrounit per mili, maka hasilnya normal. Namun apabila masih tinggi, masih lebih dari 20 mikrounit per mili, maka akan dilakukan pengambilan spesimen ulang dengan tes FT4 serum melalui tes yang terkonfirmasi. Seperti itu Ibu. Oh iya. Ya, baik Ibu, apakah Ibu sudah paham? Sudah ada gambaran. Ya, baik Ibu. Apa yang ada yang Ibu tanyakan sebelumnya? Sepertinya tidak, Bu. Tidak ada Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi. Apabila ada yang Ibu perlukan, Ibu bisa hubungi petugas Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam.